Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Nadisari dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi terkait tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat atau sering disebut sebagai CSR. Dan ini adalah anggota dari kelompok 10. Kemudian untuk materi pertama yaitu membahas tentang apa sih pengertian dari CSR. Jadi secara sederhana, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga memangku kepentingan. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya social responsibility atau tanggung jawab sosial merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Kemudian yang kedua ada membahas terkait manfaat dari CSR. Untuk yang pertama bagi perusahaan, yaitu keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal atau kapital. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas. Dan yang keempat adalah perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam. Yang kemudian yang keempat ada bagi negara, yaitu praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut dengan corporate misconduct atau malpraktik bisnis. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk-bentuk CSR. Yang pertama ada bentuk ekonomis. Jadi CSR dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan. Yang kedua bentuk filantropis, yaitu dalam bentuk ini perusahaan merupakan perusahaan merasa memiliki kewajiban mendorong hal-hal baik dengan mensponsori beberapa kegiatan. Yang ketiga ada bentuk jejaring sosial, yaitu perusahaan tidak hanya harus memenuhi kewajibannya, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada para stakeholders, termasuk masyarakat. Yang keempat adalah bentuk imigratis, yaitu program CSR menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada motif CSR. Perusahaan dalam menjalankan CSR tentunya memiliki motivasi karena bagaimanapun tujuan perusahaan melakukan CSR erat kaitannya dengan motivasi yang dimiliki perusahaan. Untuk yang pertama ada mempertahankan dan mendongkrak reputasi perusahaan, yaitu perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Yang kedua adalah melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju SDM yang dibutuhkan perusahaan. Yang selanjutnya ada tahap-tahap CSR. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu tahap ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu awareness building, CSR assessment, dan CSR manual building. Yang kedua ada tahap implementasi. Pada tahap ini terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu pengorganisasian atau organizing, sumber daya, penyusunan atau staffing. Yang selanjutnya ada pengarahan atau direction, yang selanjutnya ada pengawasan atau koreksi atau sering disebut juga sebagai controlling, yang selanjutnya ada pelaksanaan rencana, dan yang terakhir ada penilaian atau evaluation.
Kemudian tahap yang selanjutnya ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Kemudian yang selanjutnya ada tahap pelaporan. Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada contoh CSR. Yang pertama ada dari bidang ekonomi, yaitu seperti pengembangan UMKM, pengembangan koperasi simpan pinjam, dan pemberian modal usaha. Yang kedua ada dari bidang lingkungan, seperti program pengelolaan limbah, penanaman 1.000 pohon, dan pembangunan lahan. Yang selanjutnya ada dari bidang pendidikan, yaitu seperti pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan, dan seminar di bidang pendidikan. Yang selanjutnya ada dari bidang infrastruktur, yaitu seperti pembangunan rumah ibadah, fasilitas umum, dan perbaikan jalan. Yang terakhir yaitu ada dari bidang budaya, yaitu seperti pelaksanaan penggelaran seni, pemberdayaan dan pengembangan seniman, dan yang terakhir ada pelestarian karya seni. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi CSR. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.